Indonesia sebagai negara maritim dengan luas laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau mendekati 70% dari luas keseluruhan, tentunya memerlukan peran kekuatan TNI Matra Laut sebagai ujung tombak pertahanan dan keamanan laut yang handal untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan yang muncul. Kebijakan pemerintah pasca diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia adalah membentuk Angkatan Laut Republik Indonesia sebagai kekuatan matra laut yang disertai dengan penguatan kapasitas personil akan penguasaan teknologi pertahanan keamanan laut. Tak dipungkiri bahwa lahirnya Angkatan Laut di Indonesia berawal dari Tegal. Sehingga Tegal sekarang ini dikenal dengan julukan Kota Bahari. Gedung Makolanal Tegal yang terletak di Jalan Proklamasi nomor 1 Kota Tegal ini merupakan saksi bisu perjalanan panjang dari sejarah awal mulanya Angkatan Laut di Indonesia. TNI Angkatan Laut tumbuh dan berkembang di Tegal dimulai dengan adanya Pangkalan Korps Armada 4 atau CA4 Tegal. Itu Jepang pulang ke negaranya sana. Pemuda-pemuda kami bangkit, berdiri, mengatur barisan, kelompok. Pada kelompok Siliwangi, pada kelompok Bepri, TKL, Masyumi, GBII, Hizbullah, Laut dari Padang. Datang kemari bertemu dengan PKR Laut yang dipimpin oleh Bapak Mustika Alam. PKR Laut yang di Tegal itu bersatu sama anak buahnya pada kurang lebih 30 itu menjadi kuat. Bersatu caranya membangun RIC4, Pangkalan 4. Pada tahun 1946, atas perintah Markas Besar Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI yang ada di Yogyakarta, mendirikan Sekolah Angkatan Laut Tegal di bawah pimpinan Laksamana III Adam. Sekolah ini berlokasi di Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Setidaknya pada tahun 1947, Sekolah Angkatan Laut Tegal melahirkan 39 perwira dek dan 18 perwira mesin yang dipimpin oleh Mayor R.E. Martadinata. Jadi kalau kita melihat dari sejarah, kaitannya dengan bagaimana berdirinya tempat pendidikan marinir atau pendidikan Angkatan Laut di Kalibakung. Kok bisa sampai di Kalibakung? Kalau mungkin saat ini kita mengatakan bahwa itu tempat itu jauh. Pada saat itu di Tegal terjadi pemusatan besar-besaran pasukan Angkatan Laut dari berbagai daerah. Jadi dilaksanakan pendidikan di sana karena dinilai sangat aman dan agak sedikit strategis daripada jangkauan tentara Belanda pada saat itu. Tahun 47 sekolah diatur oleh pelaut dari Padang, Sumatera Barat. Menjadi kuat, menjadi besar. Ali Sadikin juga memimpin sana, ikut memberi pelajaran. Terdapat salah seorang alumni Sekolah Angkatan Laut Tegal yang berhasil menjadi perwira tinggi adalah Letjen Mar Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta. Seiring berjalannya waktu, Sekolah Angkatan Laut Tegal kemudian dipindahkan ke Juwana. Pemindahan sekolah tersebut dilakukan setelah Perjanjian Renville. Kemudian, setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, pada tahun 1950, pendidikan Sekolah Angkatan Laut dipindahkan kembali di Pasiran, dekat dengan pemusatan armada di Surabaya. Pendidikan Angkatan Laut berada di Kota Tegal yang dengan adanya agresi Belanda II, sehingga para taruna-taruna dihijrahkan ke wilayah Kalibakung. Monumen ini dibangun pada awalnya tahun 1978. Setelah itu ada renovasi di tahun 2018. Jeda waktu dari tahun 78 sampai tahun 2018, tanah ini berbentuk bukit yang digarap oleh warga masyarakat sekitar, yang mana hanya ditanami singkong,
tanaman-tanaman umbi-umbian. Tapi setelah Komandan Letkol Laut Pelaut Agus Haryanto, tanah ini disulap, dibentuk sedemikian rupa menjadi terasiring, dan harapannya tanah Angkatan Laut ini merupakan jadi monumen TNI Angkatan Laut, cikal bakal TNI Angkatan Laut, dan sebagai kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa adalah buah dari perjuangan para pendahulu kita, founding father kita, pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus, hendaknya kita mampu mewarisi semangat juangnya, menjaga amanat pendiri bangsa dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu, semangat patriotisme dan cinta tanah air harus kita wujudkan dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan antar golongan. Kita harus terus bekerja keras, menghasilkan karya nyata yang bermanfaat, serta menjadi contoh pribadi yang tidak saja bangga dengan karya anak bangsa, tapi juga membeli dan menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Sekali merdeka, tetap merdeka.